2,5 tahun ya. Kalau aku 2,5 tahun berada di toxic relationship, dan itu lama, dan aku kehilangan diriku sendiri, kehilangan jati diriku sendiri, kehilangan momen-momen aku yang memang seharusnya aku bisa mengejar mimpi-mimpi aku gitu. Tapi percayalah, di depan sana ketika lo melepaskan hal yang tidak harus digenggam, itu tuh lo akan menemukan hal-hal baik di depan lo yang udah nungguin lo gitu. Hai Kyle Lovers, saya Prinsa Mandagi. Hari ini aku akan ngobrolin tentang lagu baruku bersama Kyle Talks. Kembali ke aku ini sebenarnya intisarinya adalah momen dimana kamu bisa menemukan diri kamu sendiri lagi setelah kamu kehilangan diri kamu sendiri gara-gara cinta gitu. Ini karena memang cerita aku sebenarnya yang memang aku untuk menulis lagu ini juga dibantu sama Lava Pratomo. Jadi ini tuh cerita pribadi yang aku jadiin lagu sih. Sebenarnya aku tuh pengen encourage teman-teman aku yang mungkin di luar sana lagi merasa ada di toxic relationship buat bisa aware dan juga bisa berani untuk punya action, mengambil keputusan untuk diri sendiri tanpa ada rasa takut bersalah sama orang lain, karena sebenarnya yang paling penting itu diri kita sendiri, bukan egois. Balik lagi ke situ. Jadi ternyata tuh kayak dari semua pengalaman aku, ya menjaga kesehatan mental buat diri sendiri dibanding, maksudnya kita harus bersama orang lain tapi kita ngerasa sendiri, itu kan gak enak ya. Jadi itu sih yang aku tuangkan di lagu-laguku sih sebenarnya. Aku sempat buat konten Kak untuk lagu Kembali ke Aku ini, karena kan aku kembali menemukan diri aku setelah 2,5 tahun ya. Kalau aku 2,5 tahun berada di toxic relationship, dan itu lama, dan aku kehilangan diriku sendiri, kehilangan jati diriku sendiri, kehilangan momen-momen aku yang memang seharusnya aku bisa mengejar mimpi-mimpi aku gitu. Karena terlalu fokus sama satu hubungan yang sebenarnya gak worth it buat aku jalanin. Jadi aku bikin konten, aduh mohon maaf nih, aku minta maaf ya sama diri aku sendiri gitu. Karena 2,5 tahun dia biarin diri sendiri tuh bodoh gitu. Jadi kayak semua komen-komennya, Kak aku juga nih ada yang 12 tahun, ada yang 10 tahun. Terus aku kayak, oh banyak banget ternyata orang-orang tuh yang mereka tuh sadar, tapi mereka gak bisa ngambil action itu karena takut, karena bingung. Nah disinilah aku kayak mencoba untuk kayak, emang gue tahu banget rasanya di situ ketika posisi lo tuh mungkin masih sayang, mungkin kayak aduh nggak enak atau apa gitu. Tapi percayalah, di depan sana ketika lo melepaskan hal yang tidak harus digenggam, itu tuh lo akan menemukan hal-hal baik di depan lo yang udah nungguin lo gitu. Jadi aku sebenarnya, yuk bisa yuk. Kamu udah aware kan? Udah aware nih aku 5 tahun nih Kak aku dijahatin gitu. Itu udah sadar. Tapi yuk kita ke step selanjutnya. Actionnya yuk, ambil keputusan buat diri kamu sendiri. Kesulitan sih nggak yang kesulitan gimana-gimana ya. Paling lebih ke mengkorek lagi kejadian pada saat itu gimana. Soalnya kan itu bikin lumayan hati tuh kayak nginget-nginget lagi yang pernah aku laluin gitu. Jadi kesulitannya paling itu doang sih, mengingat apa yang udah pernah terjadi untuk dijadikan sebuah lagu gitu. Sebenarnya ini keinginan aku sendiri sih. Aku bilang sama A&R aku untuk aku ingin bikin lagu bareng sama Mas Lava pada saat itu, dan kemudian nggak lama dari situ kita juga langsung tektokan untuk bisa ketemu bikin lagu workshop. Sebenarnya permintaan aku sendiri sih gitu. Paling kayak sekedar nyatuin jadwal aja sih, nyamain jadwal, tapi nggak yang susah banget kok. Menyenangkan sih, nggak ada rasa kayak kagok atau jadi kayak sungkan, karena Mas Lava pun orangnya welcome banget sama aku, sama musisi-musisi yang lain juga kelihatan orangnya juga ramah banget, dan orangnya lumayan membantu aku untuk mengembangkan apa yang ada di dalam pikiran aku sih. Jadi dia selalu bertanya, ide apa yang kamu punya, mau seperti apa. Jadi nggak susah sih, karena beliau orangnya welcome juga sih.
Untuk demonya sendiri pada hari pertama kita ketemu udah langsung jadi, udah lagunya juga langsung jadi karena memang semudah itu kita alhamdulillah ya lancar banget bikin liriknya, nggak susah payah banget juga. Dan sampai rekaman sih mungkin dari demo 3 bulan setelah itu aku udah rekaman dan gak lama dari situ juga udah jadi, kita udah prepare untuk bikin MV segala macam gitu. Jadi nggak lama sih. Sebenarnya idenya itu ada dari aku dan juga direkturnya Mas Gustaf. Jadi itu kita lumayan brainstorm juga maunya seperti apa visualnya karena lagu ini cukup storytelling. Jadi aku ingin visualnya pun sama, bisa storytelling juga. Momen paling berkesan sih mungkin aku baru pertama kali juga sama Mas Gustaf. Terus menyenangkan ternyata sama Mas Gustaf, banyak ide-ide menarik, banyak pendekatan-pendekatan baru karena pertama kali sama Mas Gustaf, terus juga ide-idenya juga lucu-lucu. Paling itu sih momen-momennya ya karena baru kerja bareng, menyenangkan sih. Sebenarnya kalau aku sih lumayan berjalan, nggak dicari sih ide tuh sebenarnya. Biasanya kalau misalkan ada ide tiba-tiba sekelibat, biasanya langsung aku eksekusi dalam catatan aku ya. Jadi aku catat dulu apa yang ada di dalam pikiran aku pada saat itu. Baru nanti setelah beberapa lama aku buka-buka lagi bank notes aku. Dari situ baru aku bisa mengembangkan idenya gitu. Ada. Ini lirik yang paling ngena buat aku karena aku ngalamin liriknya kayak gini. Daripada aku kehilangan diriku, lebih baik aku kehilangan kamu. Jadi di situ momen aku sadar kayaknya mementingkan diri sendiri atau menghargai diri sendiri itu lebih penting sebelum kita mencintai seseorang. Mungkin project selanjutnya akan ada di tahun depan. Ada beberapa project yang udah aku siapin juga dan sedang berjalan juga. Mudah-mudahan di tahun depan udah bisa rilis semua sih gitu. Sebenarnya penyanyi itu bukan tujuan utama sih. Jadi memang dari kecil suka banget nyanyi. Terus juga keluarga pun juga suka banget nyanyi. Akhirnya ke bawah jadi hobi. Setelah aku lulus SMA aku berniat untuk jadi aku gap year dulu. Terus aku tuh niatnya mau kuliah teknik sipil. Jauh. Aku pengen jadi arsitek. Tapi ternyata pada saat gap year itu aku tuh ngisi waktu aku dengan bikin lagu. Aku nulis lagu, aku nyanyi, aku ya produksi cover-coveran lah apa gitu sama teman-teman aku. Ternyata kayaknya ini deh gitu. Yang pengen aku jalani, disitulah menemukan mungkin musik bisa jadi rumah aku gitu. Untungnya kedua orang tua aku tuh mendukung apapun yang aku mau selama itu positif. Dan selama itu akunya happy, didukung sih. Dan alhamdulillahnya tuh kayak aku tuh ngerasa di nyanyi ini tuh aku happy-nya tuh nggak cuman sekedar senang pada saat itu doang, tapi ketika aku sedih aku bisa nuangin itu ke musik, ketika aku marah aku juga bisa nuangin itu ke musik. Dari situ lah aku ngerasa kayak kayaknya gue baliknya ke situ-situ lagi, berarti kayaknya itu rumah gue deh gitu, itu pet gue di situ deh gitu. Iya. Tapi sekarang masih penasaran nggak sama arsitek? Sebenarnya lebih nggak tahu ya. Aku sih ada penasarannya. Cuma sekarang tuh lebih penasaran untuk bisa jadi psikolog sih sebenarnya. Ganti lagi gitu. Aku lumayan ini sih karena banyak bertemu orang-orang yang ya aku sendiri pun sebenarnya butuh untuk ya secara mental kan kita maksudnya ke diri sendiri pun kayak suka menerka-nerka ini gue kenapa ya, ini apa gitu. Nah kadang tuh aku kayaknya gue pengen jadi psikolog deh, bukan buat orang lain dulu, tapi buat diri gue sendiri dulu gitu. Dulu aku pernah bilang, aku ingin dikenal sebagai karya sama media banyak tuh. Aku pengen dikenal sebagai karya, nggak usah aku terkenal nggak apa-apa, tapi karya aku terkenal. Ternyata setelah berjalan, aku juga pengen orang tahu aku juga ternyata gitu. Karena menyenangkan ketika kita bisa ngobrol secara langsung sama orang. Lagu aku tuh yang orang tahu tapi nggak tahu siapa yang nyanyi adalah lagu Sahabat Dulu yang jadi soundtrack Layangan Putus.
Mereka tuh tahu lagunya tapi nggak tahu siapa yang nyanyi. Makanya dari situ kayak, oh gila, PR gue adalah bagaimana caranya orang juga bisa tahu aku, bisa tahu secara personal gitu. Karena untuk bisa bisa dikenal sama orang pun itu rasanya happy banget, bukan masalah kayak oh itu Prinsa itu, bukan. Lebih ke kayak kita bisa ngobrol langsung nih, misalkan kalau ini Prinsa, kita bisa ngobrol langsung tentang apa gitu, nggak yang cuma tahu lagunya doang nih gitu. Ternyata aku juga pengen untuk dikenal dua-duanya gitu, sebagai karya dan juga sebagai Prinsa Mandagi gitu. Hai, aku Prinsa Mandagi. Jangan lupa untuk dengerin lagu terbaruku. Kembali ke aku bisa di DSP kesayangan kamu, bisa juga di YouTube. MV-nya sudah ada, bisa dilihat juga, di-subscribe juga. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu daily life aku, bisa follow TikTok dan juga Instagram aku di Prinsa Mandagi. Terima kasih.